Di tengah memanasnya persaingan geopolitik dan ekonomi antara Washington dan Beijing, China menegaskan bahwa negaranya tidak menginginkan perang dagang dengan Amerika Serikat, namun siap dengan segala kemungkinan. Tapi dijual dengan separuh harga, bahkan jauh lebih murah. Halo semuanya. Halo. Selamat datang di podcast hari ini, yaitu di hari Rabu 7 Mei 2025. Nah, di hari ini kami akan membahas tentang mata kuliah, yaitu Hukum Perdagangan Internasional dengan permasalahan atau kasus tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, sebelum itu saya sendiri sebagai host di sini, yaitu Selo Herpin Alvairus dengan NIM B1A123153 dari Universitas Jambi. Dan saya sebagai host juga Markus Jawar Marpau dengan NIM B1A123141 dari Universitas Jambi loh. Nah, di sini kami tidak hanya berdua, kami juga mengundang tamu-tamu, yaitu dari kakak yang di sebelah sini. Saya Jessica Yolanda Putra Manalu dengan NIM B1A1222455. Saya Lila Firdayanti dengan NIM B1A123137. Saya Wirmaiti Baru Padang dengan NIM B1A1231143. Berarti di sini kalian semua sudah mengenal tamu-tamu yang sudah kami undang di sini. Nah, langsung aja nih, daripada kalian nunggu lama-lama, kita mulai pembahasannya. Dan kita bareng-bareng nih gali sudut pandang dari teman-teman yang saya undang di sini, biar makin ngerti dan gak kemakan isu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mulai dengan pertanyaan yang mendasar nih. Pertanyaannya yaitu, sebenarnya apa yang biasanya menjadi pemicu perang dagang antar negara? Dan apakah ini murni untuk melindungi industri lokal atau justru ada kepentingan politik di baliknya? Pemicu perang dagang itu biasanya ada banyak faktornya, termasuk upaya untuk melindungi industri lokal dari perusahaan asing dan juga ketidakseimbangan perdagangan dan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Nah, selain itu ada juga faktor politik untuk berperan sebagai seperti tekanan domestik untuk melindungi pekerjaan dan industri strategis serta pertimbangan geopolitik yang lebih luas. Nah, teman anak menarik nih, berarti pemicu dibalik perang dagang. Ternyata pemicu perang dagang itu nggak cuma soal ekonomi. Benar. Tapi juga bisa berkaitan dengan erat kepentingan politik dan kekuasaan global. Kamu udah bagus. Tahu sih. Nah, ternyata pemicu perang dagang antar negara banyak juga faktornya ya, seperti ekonomi, politik juga kekuasaan global. Nah, isu yang marak terjadi di hari ini, isu antara Amerika Serikat dan Tiongkok atau Cina yang memulai perang dagang. Nah, menurut kalian apa masalah tentang Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju. Nah, isu yang hangat hari ini yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok atau bisa dikenal sebagai Cina. Nah, menurut kalian apa sih masalah tersebut? Nanti kita akan menampilkan videonya. Right now, China is paying
a 104% tariff. Think of it, 104%. Now it sounds ridiculous, but they charged us for many items 100%, 125%. Many countries, they've ripped us off left and right. The Chinese want to make a deal, they just don't know how to do it, but the president will be implementing these 104% tariffs on China tonight. Kalau menurut aku, hal ini menunjukkan bahwa ketegangan antara dua negara ini bukan lagi soal ekonomi semata, tapi juga persaingan jangka panjang dalam dominasi global. Nah, perang dagang ini mencerminkan bahwa globalisasi kita saat ini sedang mengalami perang besar-besaran. Negara-negara kini mulai lebih berhati-hati dalam ketergantungan ekonomi mereka terhadap negara lain. Ini juga memperlihatkan bahwa persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat bukan hanya tentang tarif dan angka ekspor, tetapi tentang pengaruh struktural yang membentuk ulang tatanan ekonomi global. Gitu. Setuju sih, setuju. Benar banget sih itu, Lena. Jadi meskipun terlihat seperti masalah dua negara, tapi sebenarnya ini menyentuh banyak negara lain yang tergantung pada perdagangan global. Nah, siapa yang paling dirugikan dalam perang tarif ini? Produsen, konsumen, atau negara berkembang? Kalau dalam perang ini sih semua pihak tuh pastinya mengalami kerugian. Kalau dari sisi produsen mungkin menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk bahan baku yang akan digunakan. Kalau dari si konsumen itu akan membayar harga yang lebih tinggi untuk barang-barang. Nah juga negara berkembang itu pasti mendapat dampak kerugian karena mereka tuh menggantungkan kehidupan perdagangan mereka ke negara-negara besar yang sedang mengalami kericuhan ini. Menurut aku itu sih, mungkin ditambahin. Wah, kalau ditanya siapa yang paling dirugikan, sebenarnya semuanya kena sih ya. Tapi kalau harus pilih, aku rasa negara berkembang yang paling terdampak. Soalnya mereka nggak punya daya tawar setinggi negara besar. Ketika dua raksasa ekonomi kayak Amerika Serikat dan Tiongkok saling baku hantam, tarif negara kecil negara kecil kayak kita bisa ketiban getahnya, entah karena pasar ekspor menyempit atau alur perdagangan jadi terganggu. Kalau menurut aku nih ya, semuanya pasti dirugikan dong, tapi dengan cara dan tingkat yang berbeda-beda. Kalau konsumen, menurut aku adalah subjek yang paling langsung dirugikan. Karena ketika tarif ini dikenakan pada barang impor, harga naik di dalam negeri tentu mengalami kenaikan. Nah, sehingga konsumen harus membayar lebih mahal untuk barang-barang buatan yang sudah diimpor. Tentu hal ini dapat menurunkan daya beli konsumen. Terus juga kalau produsen, terutama perusahaan yang bergantung pada bahan baku atau komponen impor karena mereka terpaksa menghadapi biaya produksi, tentu juga dirugikan. Nah, kalau untuk negara berkembang, secara nggak langsung juga terkena dampaknya. Contohnya negara berkembang bergantung pada stabilitas perdagangan global. Berarti yang paling dirugikan dalam perang tarif ini banyak juga ya, seperti produsen, konsumen, dan negara berkembang. Nah, pengaruh dampak perang dagang terhadap pasar global itu seperti apa ya? Dampak perang dagang membuat pasar global jadi tidak stabil. Investor ragu untuk berinvestasi. Dampak perang dagang membuat pasar global jadi tidak stabil. Investor ragu untuk berinvestasi. Ekspor impor lambat. Dan negara-negara ikut terkena dampaknya. Banyak perusahaan multinasional juga jadi kesulitan mengatur rantai produksinya yang biasanya lintas negara. Udah, mau nambahin? Udah, nggak ada lagi sih. Nah, kalau begitu
dampak perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina, apa itu dampaknya bagi Indonesia? Kalau dampak untuk Indonesia itu punya sisi positif dan negatif. Kalau di sisi positifnya, Indonesia itu mungkin mendapatkan peluang yang lebih besar lagi untuk untuk meningkatkan ekspor ke negara yang lain yang terkena tarif tadi. Nah, kalau di sisi negatif, justru perang ini memperlambat pertumbuhan ekonomi global, di mana Indonesia juga mengalami penurunan permintaan untuk barang yang diekspor. Nah, ditambahin. Iya benar Kak, dan gak cuma itu, perang dagang ini bikin rantai pasar global terganggu. Banyak perusahaan dari Amerika Serikat atau Cina yang akhirnya nyari tempat baru buat produksi. Nah, ini sebenarnya bisa jadi peluang juga buat Indonesia. Kalau menurut aku, perang dagang itu bisa menyebabkan gangguan rantai pasar global. Benar yang tadi Kak Jessica bilang, Indonesia juga bergantung pada ekspor bahan baku ke Tiongkok dan Amerika. Jelas hal ini mengalami penurunan permintaan. Pelemahan ekonomi kedua negara juga menurunkan harga komoditas global yang berimbas pada penerimaan nasional. Seperti pada tahun 2025, perang dagang Amerika dan Tiongkok membawa tantangan signifikan terutama bagi Indonesia, termasuk penurunan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pada ekspor. Ternyata banyak juga ya dampak terhadap Indonesia sendiri, seperti ekspor impornya yang lambat. Benar. Nah, apa langkah konkret yang bisa diambil negara berkembang seperti Indonesia agar tidak selalu jadi korban konflik dagang antar negara besar? Kalau menurut aku sih, yang utama itu dari dalam ya, seperti memperkuat kerjasama regional, diverifikasi pasar ekspor, dan meningkatkan daya saing industri lokal. Selain itu, mereka juga dapat berinvestasi dengan inovasi, dengan teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada perdagangan luar. Negara berkembang ini pasti kena dampak dari konflik dagang ini ya. Nah, negara berkembang dapat mengurangi kerentanan terhadap konflik perang dagang ini dengan menjalin kerjasama internasional yang kuat, terutama antar negara berkembang sendiri. Terus juga negara berkembang dapat meningkatkan daya saing agar produknya bisa ikut bersaing dengan kancah internasional. Nah, jadi negara berkembang juga dapat meningkatkan efisiensi terhadap barang ekspor impor tersebut. Jadi negara-negara berkembang itu untuk mengatasi menjadi korban konflik dagang antar negara besar harus saling bahu-membahu untuk untuk menjalin kerjasama, meningkatkan produk yang dijualnya juga. Nah, dari situ kan harusnya lembaga seperti WTO yang lembaga internasional harus menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Nah, apakah WTO ini sebagai lembaga penyelesaian masalah perdagangan masih efektif pada saat ini? Kalau menurut aku sih masih efektif, karena kan WTO ini memiliki peran penting di dalam setiap permasalahan yang ada di dalam perdagangan internasional. Tapi justru efektivitasnya itu udah bisa dipertanyakan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena justru negara besar itu sering mengambil keputusan sendiri yang tidak ada di dalam ranah WTO tadi. Mereka juga mengesampingkan peraturan yang sudah sama-sama disepakati dan sudah diadakan. Jadi WTO itu seharusnya udah bisa mencari hal-hal yang baru yang bisa mengikat negara yang ada di dalam perdagangan tadi untuk mencari solusi baru ketika ada masalah ke depan. Berarti WTO ini harus mencari solusi kan untuk negara-negara yang bermasalah. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku, Iya. menurut aku sih, apalagi sejak Badan Penyelesaian Sengketa WTO sempat macet karena nggak ada hakim baru. Itu bikin proses penyelesaian jadi terhambat. Akhirnya negara-negara cenderung cari jalan bilateral atau pakai kekuatan sendiri buat tekan negara lain. Jadi makin kelihatan WTO perlu banget direformasi. Jadi WTO ini masih kurang efektif ya? Iya benar. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, WTO ini memang menjalankan peran penting dalam penyelesaian masalah ini. Tapi aku pribadi nggak setuju kalau WTO masih efektif sebagai lembaga penyelesaian masalah ini. Karena
WTO tidak sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ini. Seiring berjalannya waktu, efektivitas WTO mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama dalam fungsi penyelesaian sengketa. Selain itu, dinamika global seperti perang dagang membuat WTO kesulitan menegakkan aturan yang adil dan efektif untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut. Jadi menurut aku WTO ini belum efektif dalam menyelesaikan masalah ini. Berarti kamu nggak setuju tadi karena efektivitas dari WTO mengalami penurunan yang cukup signifikan. Benar. Terutama dalam fungsi penyelesaian sengketa. Iya. Berarti WTO. Tapi meskipun efektivitasnya agak turun, WTO tetap penting sih, yaitu ibarat wasit di tengah pertandingan global. Bukan di sepak bola. Bukan. Kalau nggak ada wasit, bisa-bisa semua negara main kasar seenaknya. Jadi harapannya ke depan ada pembenahan biar WTO bisa lebih kuat dan relevan lagi. Benar sih. Jadi WTO ini saat ini sedang menghadapi tantangan besar ya. Iya. Benar. Jadi walaupun WTO ini masih kurang efektif, tapi setidaknya WTO ini sebagai lembaga penyelesaian masalah perdagangan yang harusnya kita hormati untuk ya kita taati dan harusnya dijalankan ya. Sebenarnya kalian ini penasaran nggak sih akhir perang dagang ini kayak gimana? Siapa yang menang gitu? Penasaran nggak, Gus? Kamu sendiri. Kemarin sih udah dapat isu Cina kan? Cina ya? Ujung-ujungnya Cina iya, yang benar-benar. ini. Karena itu berdampak langsung ya, apalagi dua negara besar. A few moments later. Kesimpulan sih, kita nunggu kesimpulan sih. Langsung kesimpulan. Langsung kesimpulan. Nah, ya emang seharusnya sudah harus kesimpulan. Iya, benar-benar. Kita udah ngobrol banyak-banyak nih soal perdagangan internasional dan perang dagang. Dari pembahasan tadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dan dari teman saya juga, saya wakili sendiri, bahwa perang dagang antar negara biasanya dipicu oleh berbagai faktor, bukan cuma untuk melindungi industri lokal, tapi juga ada kepentingan politik dan kepuasan ekonomi di baliknya. Kita juga lihat bagaimana perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak luas, tidak hanya kepada dua negara itu saja, tapi juga ke produsen, konsumen, dan terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari podcast kita hari ini. Tambah, Gus? Mungkin WTO-nya ya, WTO-nya sepertinya masih kurang efektif untuk menangani masalah seperti ini. Juga harusnya negara-negara berkembang itu harus memberikan dampak untuk ekonomi global. Sama-sama negara berkembang itu harus merangkul untuk menciptakan pasar global untuk lebih kuat lagi supaya tidak kalah dengan negara besar seperti AS dan Cina. Ya mungkin itu saja podcast hari ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Sele Penarpairus. Saya Markus Tianor Paung. Saya Jessica Yolanda. Saya Wek Mayati Berpadang. Saya Laila Hirdayanti. Kami semua pamit. Dadah.